Om Om Swastiastu. Swastiastu. Pemirsa Dewata TV, kita berjumpa kembali dalam acara Pelemahan yang pada malam hari ini mengambil topik sejarah Bali modern. Berbicara tentang sejarah, tentu ingatan kita berbicara tentang masa lampau. Masa lampau yang barangkali tanpa data yang jelas kita meraba-raba apa dan bagaimana masa lampau Bali yang sesungguhnya. Banyak orang mengatakan Bali ini kaitannya, kedekatannya, sejarahnya sangat dekat dengan India. Ada orang mengatakan sangat dekat dengan Kamboja, Thailand, China, dan lain sebagainya. Karena apa? Pertama, dari karakteristik. Kedua, dari konsep pembangunan. Ketiga, dari keseharian masyarakat Bali itu hampir mendekati karakter-karakter psikologi masyarakat-masyarakat yang saya sebutkan tadi sebelumnya ini. Nah, untuk hal itu, maka kami mengundang dua narasumber yang tentu beliau jarang muncul di TV, tapi kemampuan dalam hal itu sudah tidak terbantahkan lagi, yaitu Bapak Dr. Jamalijaya M. Hotu. Ya. Dia adalah sejarawan, dosen di Universitas Udayana, Sastra Sejarah. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dan sebelahnya Prof. Adrian Fikers. Ya. Beliau juga adalah guru besar sejarah Bali dan Asia Tenggara. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya, Pak Fikers? Ya, cukup baik. Saya ikut Bali World Culture Forum di sini. Ada pertemuan dengan ahli-ahli dari luar negeri dan pembicaraannya cukup hangat. Mengenai tradisi juga di sana? Ya, juga dibicarakan bagaimana perubahan yang dihadapi oleh Bali sekarang dan apa yang hilang, apa yang masih sedang jalan, dan bagaimana untuk menahan Bali. Okay. Pak Nyoman, Iya. bagaimana? Baik. Kondisi kesehatan? Iya, baik. Lebih baik dari kemarin. Oke, kita kembali dan kita langsung saja ke mungkin Pak Fikers dulu. Pak Fikers, bagaimana Pak Fikers melihat Bali kenyataan dan Bali sesuai dengan teori, atau Bali yang apa yang Pak Prof baca yang ada dalam tulisan-tulisan atau buku yang ditulis oleh para sarjana-sarjana Barat? Memang kalau Bali susah sekali mendefinisikannya. Sebenarnya, walaupun nyata ada satu pulau yang namanya Bali, jadi kita harus pikirkan apa sebenarnya batasan Bali. Kalau kita lihat misalnya sejarah dari jauh sebelumnya, misalnya zaman Erlangga, Bali dan Jawa sangat erat hubungannya. Dan kalau seterusnya, misalnya ada Bali menguasai sebagian dari Jawa, menguasai sebagian dari Lombok sampai Sumbawa, jadi Bali cukup luas dalam pengertiannya. Terus kalau zaman sekarang, kita juga bisa mencari Bali di luar Bali. Misalnya ada banyak sekali orang Bali yang bekerja di kapal, misalnya kapal pesiar di Amerika atau di negara-negara yang berbeda. Ada juga di negara saya, Australia, kita lihat ada gamelan Bali di beberapa tempat. Jadi Bali tidak bisa ditentukan dengan persis pada satu tempat. Jadi teori-teori yang berbicara tentang Bali, baik yang ditulis oleh para sarjana sebelum Indonesia merdeka, dari zaman kerajaan sampai sesudah Indonesia merdeka, itu dengan kenyataan sekarang ini ada masih tetap berlangsung seperti teori itu, ataukah sudah ada perubahan karakteristik? Karena sekarang kan masyarakat Bali lebih banyak seperti menjadi masyarakat yang sangat konsumtif sekali dalam segala hal di kehidupan. Oh ya, tetapi kita tidak bisa memberi gambaran yang terlalu romantis pada zaman dulu. Sebenarnya misalnya sebelum kuasa Belanda, di Pulau Bali sendiri masih banyak
pertengkaran, ada ya kira-kira 8 kerajaan yang terus berkelahi, berperang, dan ada juga penderitaan orang Bali biasa di bawah kuasa raja, misalnya orang Bali yang dijadikan budak dan dijual di luar Bali. Pada zaman dulu banyak sekali orang Bali dijual ke Betawi, Jakarta, atau ada yang sampai ke Afrika Selatan, dan bisa diketahui bahwa masih ada arsip-arsip Afrika Selatan yang menyebut nama-nama Bali, orang Bali yang menjadi budak di sana. Jadi kalau mencari definisi apa itu Bali, ya mungkin bisa dihubungkan dengan agama Hindu, tetapi praktek agama Hindu di Jawa, praktek agama Hindu di India juga lain dengan Bali. Jadi kalau kita menuruti jalan sejarah dan mau memberi pandangan yang cukup kritis pada perubahan yang terjadi, kita lihat selalu ada perubahan dan selalu ada cenderungan untuk, misalnya ada gerakan reformasi, pembaharuan dalam agama, misalnya zaman Nirata, dan yang Nirata merupakan salah satu pembaruan. Mungkin kalau nggak salah, mungkin misalnya baru pada zaman Nirata orang Bali mulai mengadakan plebon atau ngaben. Mungkin sebelumnya agak jarang atau hanya untuk raja-raja. Jadi itu rekonsiliasi barangkali lebih depan. Ya, ada semacam reformasi. Ya. Nah, ke Pak Jaman sebagai sosok seorang Bali. Tadi kan Pak Prof Adrian melihat Bali dari sudut kebaratan yang sesuai dengan apa yang dilihat dan apa yang dibaca juga. Sekarang Pak Jaman sebagai sosok Bali dan seorang sejarawan, bagaimana Pak Jaman melihat Bali sekarang, Bali yang sebelumnya, dan Bali yang ada dalam buku-buku yang ditulis oleh para sarjana sarjana Barat? Iya, terima kasih. Tapi saya memposisikan diri saya tentu sebagai sejarawan. Sebab kalau sebagai orang Bali barangkali akan subjektif sekali. Kalau sudah menempatkan diri saya sebagai sejarawan, boleh jadi lebih objektif, seobjektif mungkin. Nah, saya ingin melengkapi Adrian tadi. Saya rasa bukan Bali secara geografis saja yang susah ditentukan, tapi orang-orangnya juga. Apakah benar orang-orang yang sekarang ada di Bali ini adalah orang Bali, terutama dari elit-elit politiknya? Sebab seperti yang kita ketahui dari bacaan-bacaan, terutama dari hasil penelitian para ahli sejarah kuno, mereka sebagian besar menyatakan bahwa Bali sudah mulai dikuasai oleh Jawa pada abad ke-8. Bahkan dinasti besar Singha Mandawa itu adalah kelanjutan dari keturunan Gajayana yang ada di Malang, Kanjuruhan. Demikian pula dinasti-dinasti kemudian. Ketika kita berbicara misalnya dinasti Warmadewa, bahkan ada yang menyebutkan dia dari Kamboja, ada yang menyebutkan dia dari Sumatera, dan bahkan sebagian besar dari luar. Nah, begitu juga para ahli-ahli sejarah kuno menyebutkan tentang siapa itu Prabu Udayana Warmadewa dan Dharmapatni. Jadi itu adalah simbolisasi dari perkawinan antara Buddha dengan Siwa. Jadi Dharmapatni mewakili Jawa Timur yang beragama Siwa, sedangkan Warmadewa Udayana beragama Buddha, yang karena Warmadewa sendiri adalah seorang penakluk yang memang datangnya dari Sriwijaya. Jadi demikianlah artinya bahwa kita tidak bisa mempersoalkan, membanggakan diri bahwa kita sebenarnya sepenuhnya orang Bali jika elit-elitnya orang sebagian besar dari Jawa. Nah, tentu apakah benar rakyatnya semua dari Jawa? Tentu tidak. Barangkali orang-orang pribumi asli yang ditaklukkan oleh orang-orang Jawa. Tapi
boleh dikatakan itu semacam sebuah gerakan yang heroik, yang tentu jauh dari bahasa-bahasa manja dan feodal. Kalau melihat apa yang dikatakan oleh Pak Nyoman. Tapi kenyataan sekarang ini masyarakat Bali kan sepertinya sangat feodal dan manja. Susah diajak untuk melakukan hal-hal yang boleh dikatakan membangun dari kecil, dari kotor supaya menjadi bagus itu sekarang sulit sekali. Itu karena apa, ada kaitan dengan persoalan-persoalan materi misalnya dalam menunjang kehidupan. Bagaimana menurut Pak Nyoman dari tinjauan sejarah? Ya, kalau misalnya kita mengacu pada tulisan James Dananjaya, jadi tentang studinya di Trunyan, kita memang melihat itu adalah suatu kesinambungan peradaban primitif yang ada di Bali, bahkan di Asia Tenggara, karena disebutkan di dalam tulisan James Dananjaya bahwa bagi bangsa-bangsa yang tidak kena pengaruh agama-agama besar, tentu masih peradabannya sangat primitif. Salah satunya adalah ya seperti yang Turah katakan, hidup dalam suasana feodal itu. Mereka akan suka membesar-besarkan upacaranya, mereka akan suka membesar-besarkan leluhurnya, mengatakan leluhurnya dari langit. Upacaranya bertahap, upacara kematiannya bertahap. Jadi sifat-sifat itulah yang kemudian turun-temurun yang tidak bisa ditaklukkan oleh agama-agama pun, bahkan akhirnya berkesesuaian dengan perkembangan kapitalisme yang mulai marak. Kalau di Bali tentu awal abad 20, kalau di Indonesia tentu abad 19, 18, 70-an. Jadi semarak kapitalisme itulah yang kemudian akhirnya bertemu dengan semangat primitif yang akhirnya menjadikan kita seperti ini. Karena pada dasarnya siapapun yang menganggap leluhurnya orang besar tentu akan malu mengambil pekerjaan kecil. Itu alasannya. Ya. Tadi kan Pak Prof mengatakan bahwa Bali waktu zaman Erlangga, terus menguasai sebagian Jawa, menguasai Lombok, dan sekarang ternyata karena situasi pemerintahan yang berbeda, lalu di Bali terjadi banyak konflik. Ini apakah semacam aplikasi atau apalah istilahnya itu, karena mereka adalah suku yang agresif, akhirnya mereka berantemnya ke dalam untuk berebutkan hal-hal tentukan urusan terus. Tapi mungkin ini bisa kita jawab setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan yang menarik ini. Pak Prof, silakan. Ya, jadi secara keseluruhan susah diketahui apa sebenarnya sifatnya satu suku. Jadi setiap orang berbeda. Kita lihat kalau dari sudut sejarah, zaman dulu memang ada banyak pertengkaran, ada banyak agresi dalam budaya Bali, khususnya perang antara kerajaan dan lain-lain. Itu tidak berarti semua orang Bali agresif. Hanya ini memang masalah resources, ya, kemampuan hidup, dan apa yang terjadi sebenarnya dipengaruhi oleh politik-politik di Nusantara. Misalnya politik pula-pula yang bersaingan dengan Bali, politik Belanda pada masa itu sangat mempengaruhi keadaan yang terjadi. Akan tetapi mungkin yang merubah sekarang sesudah penjajahan Belanda, bahwa Bali memandang diri menjadi lebih maksud saya lebih banyak ada internalisasi dari tekanan dari luar, dan berarti bahwa ada kritik sendiri di dalam masyarakat Bali, ada baiknya, ada buruknya, tetapi ada juga yang terjadi semacam keseragaman. Kalau berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Wijaya tadi, misalnya di setiap desa atau setiap tempat zaman dulu ada tradisi atau ada kebiasaan yang sangat berbeda, ada adat yang sangat berbeda. Dan kadang-kadang di tempat-tempat yang lain ada sifat yang cukup anti-feodal atau anti-hierarkis. Misalnya teman saya dari desa Tejakula,
menceritakan bahwa di desanya mereka tidak mengaku titel. Ya, Jadi tidak memakai. sangat merata ya. Ya. Walaupun ada orang yang kawin ke sana jadi dewa atau dayu tidak diakui titelnya. Ini satu kebiasaan atau satu kebiasaan khusus untuk daerah, tetapi satu refleksi dari cenderungan yang lebih luas di dalam orang Bali bahwa ada pertengkaran antara hierarki dan egalitarianisme. Dan ini sangat menarik bahwa ada cenderung begitu. Jadi kita harus lihat apakah ada tekanan dari luar yang mempengaruhi situasi itu, dan sifat Bali apa yang menyebabkan apa yang terjadi di satu tempat. Apa ini kemungkinan bagian dari demokrasi komunal dari sistem masyarakat Bali seperti Banjar dan lain sebagainya itu bersuara desa? Ya, rasanya bisa terjadi bahwa dari zaman dulu ada memang semacam komunalisme. Akan tetapi kita tahu bahwa Tejakula dekat sekali kepada pusat kerajaan zaman dulu sekali. Jadi ada perdagangan luar negeri yang datang ke desa-desa di sekitar Tejakula dari 1000 atau hampir 2000 tahun yang lalu. Menarik bahwa tidak disebut murni dalam arti tidak dipengaruhi dari luar, tetapi masih bisa menahan dan bisa mengembangkan tradisi sendiri. Nah, sekarang ke Pak Nyoman. Tadi Pak Nyoman mengatakan bahwa dengan upacara besar dan lain sebagainya itu adalah bagian dari warisan dari tradisi primitif. Nah, ternyata dengan upacara seperti itu tuh Bali justru pada zaman ketika ekspansi para wali susah sekali diputar keyakinan masyarakat Bali. Karena apa? Karena keyakinan masyarakat Bali saat itu adalah sebuah perilaku, bukan agama. Itu adalah perilaku, bukan sembahyang, bukan aktivitas yang berkaitan dengan ketuhanan dan lain sebagainya. Kira-kira menurut Pak Nyoman bagaimana? Ya, kalau itu yang kita pakai untuk latar belakang berbicara, mesti memang kita harus sadari bahwa jika itu yang dimaksudkan adalah masa upaya pengaruh Islamisasi di Bali yang kemudian mengalami kegagalan, nah tentu kita mesti harus melihat bagaimana strategi dan yang dirasa pada saat itu, yang tentunya memang tidak utamanya adalah upacara, tapi kita mesti harus memperhatikan bagaimana beliau membenahi sektor ekonomi melalui pura melanting, sehingga perdagangan ditata sedemikian rupa, kemudian membenahi masyarakat para pesisir, mulai mendirikan tempat-tempat suci yang ada di pesisir, walaupun yang mendirikan kemudian adalah para pengikut beliau. Jadi memang pada dasarnya bukan upacara yang ditekankan, yang menjadikan Bali besar itu bukan upacaranya. Lalu adalah pada saat itu ya tentu strategi di dalam menghadapi suatu ekspansi besar Islam seperti itu di zaman itu. Tapi kan sampai hari ini pun ternyata kekuatan kalau boleh dikatakan tradisi primitif itu sangat kuat sekali di Bali, karena ketika ada paham-paham tertentu masuk ke Bali ingin mengubah, pasti terjadi gejolak di masyarakat. Walaupun itu dalam satu wadah keyakinan yang dianut oleh masyarakat Bali. Bagaimana menurut Pak Nyoman? Iya, paling kan banyak sekali di sini terjadi. Paling tidak kata banyak itu memang mesti relatif sekali, karena ada juga orang-orang Bali yang berani melakukan perlawanan, yang memotong sejarahnya itu cukup banyak juga. Sehingga kita melihat sejarah konversi agama di Bali itu bukan hanya data kosong, tapi banyak sekali orang yang kemudian berani memenggal masa lampaunya dengan memanggil kehidupan yang baru, begitu. Jadi satu hal. Tapi kalau memang kita katakan budaya Bali kuat, memang satu hal yang perlu disadari di Bali itu adalah adanya dua kekuatan besar. Roh adalah
ketakutan atau orang Bali atau rasa hormat orang Bali terhadap para Betara dan ketakutan mereka terhadap Kala. Jadi dua hal itulah yang pada dasarnya menyelamatkan Bali. Bahkan boleh dikatakan agama Hindu berlindung di balik dua konsep besar itu, penghormatan kepada Betara dan ketakutan terhadap Kala. Jadi dua itulah yang menggerakkan, sehingga orang melakukan upacara persembahan itu adalah untuk itu. Tetapi ada sisi lainnya, bahwa orang juga suka pamer. Nah, kembali ke penelitiannya Jin Dananjaya tadi, itu benar bahwa memang sikap suka pamernya sudah ada pada masa prasejarah yang kemudian bertemu dengan kepentingan lain lagi. Pemerintah kolonial Belanda juga mempertahankan itu, dua konsep besar itu. Jangan ganggu orang Bali, biarkan semasa mereka takut terhadap Kala dan hormat kepada Betara, maka stabilitas politik di Bali akan aman dan tertib. Ya, silakan. Ya, mungkin saya bisa menambah komentar sedikit tentang masalah kepercayaan dan praktek agama. Memang benar bahwa kepercayaan skala demi skala tetap ada, dan manifestasinya memang sering terjadi dalam bentuk pembuatan banteng, pembuatan caru dan sebagainya. Tetapi dari zaman Belanda sampai sekarang kita lihat satu cenderungan di mana ada persaingan untuk mencapai kemewahan dalam hierarki, persaingan status, dan berhubungan dengan itu ada kemewahan, ada timbul banyak kelebihan upacara. Kalau zaman dulu misalnya mungkin 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali diadakan upacara besar. Dan kalau dulu ada odalan gede, odalan cilik dalam kalender Bali, dalam arti bahwa tidak semua odalan diadakan dengan mewah dengan banteng yang besar. Odalan nadi. Ya. Tapi sekarang setiap upacara harus sebesarnya mungkin. Jadi ini menarik, tetapi mungkin saya kira memberi kesusahan untuk orang Bali sendiri. Oh iya, silakan. Tapi memang mesti itu harus dibedakan antara orang Bali dalam hal berpikir dan dalam hal orang Bali secara aktual nyata. Memang kalau di dalam tingkat pikiran bukan berarti tidak ada satu gagasan mengenai cara-cara beragama yang paling ideal di Bali. Kalau misalnya kita baca ini Lontar Dharma Sunya, itu yang pertama kali disosialisasikan oleh Gusti Bagus Sugriwo melalui majalah Damai tahun 52, kita akan dapat menyaksikan bagaimana pinternya beliau dan Yang Nirarta memberikan cara beragama yang bahkan lebih jenius tampaknya dari situasi kontemporer sekarang ini. Karena cukup dengan melakukan semedi, mengendalikan sabda Bayu Idep, dagang siapa yang bisa lulus dari tingkatan yang berat itu boleh tidak melaksanakan upacara. Beliau katakan begitu, itu berarti abad ke-15 sudah ada pemikiran jenius yang sudah kira-kira mengantisipasi zaman global sekarang begitu, tapi tidak terjawab, tidak terlaksana. Oke, kita istirahat sebentar. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah pesan kita kembali ke perbincangan yang semakin menarik, dan kita akan terus korek ke Pak Nyoman tentang apa yang dikatakan tadi. Coba tentang apa namanya? Dharma Sunya. Iya. Ya. Bagaimana? Jadi yang saya baca ke-15 itu katanya ternyata dengan dengar itu sudah melakukan hal-hal yang tidak wajar. Iya. Saya tidak membaca naskah aslinya langsung ya, tapi inilah cara yang digunakan oleh intelektual Bali angkatan 50-an, I Gusti Bagus Sugriwo, untuk menyadarkan, untuk mengoreksi kekeliruan cara-cara praktek agama di Bali pada zaman itu. Dan beliau menerjemahkan, memahami bagaimana isi dari naskah itu, yang intinya seperti itu. Jika kita sedia melakukan Dharma Sunya dalam arti sebenarnya bahwa kita mampu mengendalikan sabda Bayu Idep 3 kali sehari 15 menit
saat baru bangun tidur 15 menit setelah istirahat siang dan 15 menit setelah akan tidur. Jadi lama-kelamaan ketiganya akan terasa hilang. Jadi sampailah kita pada satu tataran yang beliau sebut bahkan kita sudah masuk surga, tapi fluktuatif. Ketika kita akhirnya salah lagi melangkah, kita bisa neraka. Jadi konsep surga neraka dalam kitab itu diterjemahkan sebagai sesuatu yang nyata di dunia ini, bukan di dunia lain. Jadi itulah saya rasa satu terobosan, satu cara berpikir beragama yang sangat mulia sekali, yang saya rasa bisa dipakai untuk konteks masa kini ketika orang pada bingung beragama kemana orientasinya. Jadi ada kitab yang sangat bagus sekali di Bali, sehingga memang pada dasarnya orang Bali tidak sepenuhnya diajarkan untuk ke ritual, tapi juga ke meditasi spiritual seperti itu. Tapi sekarang banyak orang berkomentar bahwa Bali ini banyak upacara dan lain sebagainya, padahal boleh dikatakan tadi 50-an Bapak Gusti Bagus Sugriwa sudah menulis dan benar-benar mentranslate lontar Dharma Sunia itu, berarti apa yang dikatakan tentang upacara besar itu ada sedikit miss dong? Ya, dan bukan saja dari Ibu Si Bagus Sugriwa, tetapi sebelumnya tahun 30-an ada gerakan Surya Kanta, ada intelektual seperti Mengametra, Wayan Badra yang juga menulis tentang hal ini. Jadi mereka mencari inti dan mau menyederhanakan agama Bali supaya sesuai dengan zaman modern. Dan mereka terus kembali kepada tulisan-tulisan yang pokok dari Dang Hyang Nirata, dari sumber-sumber yang lain. Jadi hal ini sangat penting untuk pengertian bagaimana Bali bisa merubah dan bisa menghadapi tantangan yang ada sekarang. Tetapi ya, dengan cenderungan kapitalisme, dengan pertengkaran status yang terjadi sekarang, mungkin terlalu banyak pengaruh dari dunia konsumtif. Jadi orang mencari kehidupan mewah, tidak mencari inti agama. Saya boleh menambah? Ya. Saya rasa begini, memang kita teman-teman di Bali, saudara-saudara Dharma memang masih harus diberikan satu pemahaman baru bahwa apa yang kita anggap sempurna sekarang itu tiada lain adalah suatu istilah yang disebut sebagai invented tradition, arti suatu tradisi yang ditemu ciptakan, sehingga muncul seolah-olah dia lama sekali, tapi kalau memang ditelusuri lebih jauh pasti akan ditemukan titik modernnya. Karena kita sekarang sedang berbicara sejarah Bali modern. Contoh misalnya, kalau kita mencoba melacak upacara Eka Dasa Ludra, sepertinya bahwa itu adalah upacara yang sudah kuno sekali, yang betul-betul real seperti apa yang kita lakukan sekarang itu ada di masa lampau. Tapi kalau kita lacak latar belakangnya, bahwa upacara Eka Dasa Ludra itu adalah suatu respon yang dilakukan oleh orang Bali terhadap suatu peristiwa besar yang terjadi di tahun 50-an yang terjadi penanaman tunggal di Padmo 3 Pura Besakeh itu tahun 1958. Jadi kemudian direspon dengan melakukan upacara pembersihan yang disebut Panca Walikrama yang mengacu pada upacara tahun 1934. Kemudian untuk upacara Eka Dasa Ludra tidak ada referensi, kemudian dicari-carilah ke masa lampau, seolah-olah itu ada upacara sebesar itu yang kita laksanakan sekarang, padahal itu adalah suatu invented tradition, tradisi yang ditemu ciptakan. Misalnya yang kedua, di dalam seni pertunjukan Ramayana begitu misalnya, seolah-olah kita mewakili, kita memiliki satu seni pertunjukan Ramayana yang sudah kita ketemukan ada itu abad 19, 17, 15, tidak. Sendra tari Ramayana itu adalah hasil tiruan atas sendra tari Ramayana yang dipertunjukkan tahun 1961 yang diciptakan oleh Prabu Jatikusumo yang digelar di Candi Prambanan. Jadi banyak sekali hal-hal baru yang kita sebut sebagai invented tradition dalam ilmu sejarah. Tapi ini kan suatu hal yang sangat
luar biasa karena masyarakat Bali sendiri merasa bahwa ya katakanlah Ramayana itu adalah miliknya dan itu sudah berlangsung dari abad-abad yang lampau. Nah, itulah yang perlu dibenahi. Ya, cepat sekali salah satu bentuk budaya bisa ditradisikan. Ya. Jadi oleh karena dirasakan wajar, dirasakan alami dalam masyarakat, cepat orang bisa melupa apa sebenarnya bentuk aslinya atau bagaimana perubahannya. Kalau Ramayana zaman dulu di Bali, Ramayana ada dalam wayang Ramayana, ada dalam wayang Wong. Sendratari tidak ada. Ya. Dan barangkali kecak juga kan baru itu. Ya, tahun 30-an baru muncul. Tapi yang amat saya sayangi juga bahwa dengan timbulnya Sendratari Ramayana, tarian wayang Wong menjadi lebih jarang dan dipinggirkan. Tidak ada banyak orang yang tahu sebenarnya bagaimana untuk mengadakan pertunjukan lengkap, dan sama halnya dengan tari-tarian yang atau pertunjukan yang klasik yang statusnya seharusnya tinggi seperti gambuh, sekarang hampir hilang. Tapi bukankah itu simbol dari inovatif, kreatif, yang artinya bahwa masyarakat Bali itu sangat memahami sekali human skill-nya dengan terus itu menjadi ini adalah milik kita loh. Bagaimana? Itu kemampuan mengadopsi istilahnya ya, seperti anak orang kita akui sendiri menjadi milik sendiri, itu mengadopsi, mengolahnya sedikit saja supaya menjadi milik sendiri. Saya rasa seperti itu cara-cara yang dilakukan oleh orang Bali dari dulu sampai sekarang. Apa ini tidak berarti bahwa budaya, tradisi dan keyakinan Bali ini sangat terbuka, karena yang memoles, yang membuat baik dan yang membuat lebih modern itu justru campur tangan dari orang-orang asing. Katakanlah lukis, tarian. Tidak juga Pak, misalnya. Mungkin ya. Ini seperti tari kecak itu. Ya. Ya. Awalnya kan itu semacam tari untuk pengusir roh. Lalu siapa orang Nyanjaran, bagaimana menurut Pak Bob? Ya, memang kita tidak mau menghalangi kreativitas di dalam masyarakat, dan harus diakui bahwa pasti ada pembuatan bentuk-bentuk baru. Tetapi dari lembaga-lembaga yang ada di Bali, banyak yang baru oleh karena mau bikin baru dan tidak tahan atau tidak mendalam, tidak ada komentar pokok kepada bentuk masyarakat, hanya yang dibuat baru untuk satu ornamentasi saja. Jadi ini yang menarik, apa yang standar yang bisa dipakai untuk menilai nilai budaya dari satu bentuk. Dan saya dapat komentar dari orang-orang tua yang keluar negeri zaman dulu. Mereka melihat misalnya di Jepang atau di Korea ada satu program di mana orang disebut national treasures. Dan misalnya kalau di Jepang ada kabuki, ada tokoh-tokoh dari kabuki dan dianggap national treasures, mendapat penghargaan, tetapi juga mendapat gaji dari negara supaya keadaan ini bisa diteruskan. Hal ini tidak berarti bahwa tidak ada perubahan, oleh karena kita tahu dari Jepang ada banyak yang baru, seperti ada manga, ada anime, ada bentuk-bentuk yang cukup kreatif. Jadi saya setuju bahwa harus ada yang baru, harus ada yang kreatif, tetapi jangan sampai akar budaya hilang. Saya ingin menambahkan sedikit. Saya rasa bukan semata-mata orang Bali itu kreatif, tapi ada satu kekuatan bahwa kita harus sadar sejarah itu ditulis oleh orang yang menang.
Jadi yang menang di Bali itu dari segi agama adalah Siwa. Terus kalah melawan, bisa mengalahkan Buddha. Itu contoh misalnya. Kalau kita contohkan dalam dalam patung Mendrayut. Jadi orang Bali mengklaim bahwa itu milik orang Bali, sehingga baru-baru ini saya mendengar satu makalah dari seorang peneliti dari Australia sampai bisa menggambarkan lukisan mengenai Panbrayut dan Menbrayut di abad ke-19. Padahal nyatanya Menbrayut itu kan adalah hasil karya dari patung yang Arca Hariti yang ada di Gua Gajah yang dibuat oleh zaman Raja Jayapangus kalau tidak salah tahun 1049. Jadi Hariti itu adalah menggambarkan seorang wanita yang sebelumnya adalah wanita yang kanibal, dia pemakan anak. Kita istirahat sebentar. Pemirsa, sebaiknya Anda masih tetap setia di Radio Anda karena kita akan kembali setelah kita lanjutkan pemirsa perbincangan yang semakin menarik ini, dan kita langsung ke Pak Dr. Nyoman Wijaya tentang Hariti. Barangkali bisa dijelaskan. Oh iya benar, itu hasil penelitian Pandit Sastri ya tahun 1950 yang sudah meneliti dengan cermat sekali apa sebenarnya yang dimaksudkan dalam Arca Hariti yang ditemukan di Gua Gajah itu. Dalam kitab Jataka katanya menurut beliau. Jataka. Ya, itu menceritakan bahwa Hariti itu adalah seorang kanibal. Dia suka memakan anak kecil. Nah, kemudian ketika kena pengaruh agama Buddha, dia kemudian jadi orang yang lemah lembut, menyayangi anak, sehingga memang perlu dipersoalkan apakah memang benar 18 anak yang dinyatakan adalah milik dari Menbrayut itu betul-betul anak kandungnya atau anak angkatnya. Karena itu adalah simbolisasi dari ajaran Buddha yang memang pada dasarnya ketika manusia sangat kasar sekali bisa dilembutkan oleh ajaran-ajaran Buddha. Barangkali mirip dengan cerita Sutasoma atau mirip dengan cerita seperti dalam kasus di Mongol, bangsa Mongolia yang melahirkan jenis Khan dan lain-lainnya, panglima perang yang keras, yang kasar, akhirnya dijinakkan oleh Buddha. Dan juga budaya Mongolia juga mempengaruhi Buddha. Saya rasa seperti itu. Jadi orang Bali tapi kemudian mengklaim itu menjadi miliknya karena sejarah ditulis oleh orang menang gitu. Ya, tapi ada saya bisa menambah, ada juga paradoks bahwa Brayut menjadi salah satu cerita yang pokok untuk menjelaskan bagaimana pendekatan di dalam masyarakat dan hubungan gender ya, laki-laki perempuan di dalam masyarakat Bali. Tetapi sekarang pengertian tentang Brayut juga hilang. Saya melihat komentar di Facebook. Ada teman saya dari universitas memasang komentar teman-teman Bali, silakan datang untuk mendengarkan ceramah tentang Brayut. Dan tahu-tahu ada intelektual Bali yang bertanya apa itu Brayut. Hilang. Hilang pengetahuan tentang tradisinya. Sama seperti penelitian saya tentang cerita Panji waktu saya di Jawa dan mengadakan seminar tentang cerita Panji yang merupakan salah satu cerita yang penting oleh karena berasal dari Jawa dan Bali tetapi menyebar ke seluruh Asia Tenggara sampai di Burma. Tetapi di Jawa ada orang yang tidak tahu apa ini Panji, bagaimana jalan cerita Panji. Ada yang bilang ini tentang banci atau apa ya. Ini kan menarik sekali. Benang merahnya kan hilang sama seperti Jawa kebanyakan. Ketika ditanyakan silsilah luhur pasti sudah tahu, hilang. Di Bali masih tersimpan itu dengan baik. Nah, berbicara tentang itu, sekarang mengenai keyakinan masyarakat Bali. Sebenarnya dikatakan masyarakat Bali ini lebih dekat ke Indianya atau ke Kambojanya, karena kalau kita lihat struktur bangunan tempat ibadah Bali tidak mirip seperti tempat ibadah Hindu India. Tidak ada bentuk bangunan dan sebagainya. Kena pengaruh Cina. Apakah karena mereka berasal dari Kamboja ataukah karena dari Thailand ataukah budaya Cina yang dominan dalam aktivitas masyarakat Bali tempo dulu sehingga tradisi konsep membangun India itu sama sekali tidak nampak, padahal cikal bakal Hindu itu katanya dari India. Bagaimana
Dia ahlinya dulu. Ya. Oke. Tapi mungkin saya tidak setuju dengan pertanyaan sedikit, karena saya merasa pengaruh Cina tidak begitu kuat. Ya, ada memang Meru dan bentuk pagoda, tetapi sebenarnya tidak sama dengan yang di Cina dan juga jauh berbeda dengan apa yang di India. Ini memang merupakan salah satu ciri arsitektur yang sangat berhubungan dengan sifat-sifat Asia Tenggara sendiri. Jadi kalau misalnya lihat di Angkor Wat, memang sudah Angkor Wat di Kamboja, bentuk Hinduisme dan Buddhisme sudah merubah, sudah di Asia Tenggara kan, tetapi merubah lagi di Jawa Tengah, merubah lagi di Jawa Timur, di mana bisa dihubungkan dengan kepercayaan pada alam, kepercayaan pada roh-roh yang ada, dan kepercayaan khususnya tentang nenek moyang dan hubungan nenek moyang dengan gunung. Dan di Indonesia, di Bali, hubungan dengan Gunung Merapi. Kalau di India tidak ada Gunung Merapi. Dan di Kamboja juga berbeda. Jadi ada adopsi, ada interaksi, ada semacam sinkretisme yang terjadi di Asia Tenggara. Jadi bentuk pura di Bali memang khas Bali. Khas. Ya. Jadi tidak ada mengadopsi dari Thailand atau Kamboja sedikit pun kemiripan. Ya, pengaruh dari mana-mana. Jadi ada persamaan. Misalnya kalau ke Nepal bisa melihat memang ada persamaan simbolisme, ada bajra dan lain-lain. Memang simbol-simbol agama dipakai, tetapi diberi bentuk Bali. Kalau Pak Jamat? Saya melihat bukan dari fisikalnya, dari gagasan-gagasannya. Saya rasa memang tidak akan langsung dari India langsung masuk ke Bali. Pasti melalui perantara, melalui tahap-tahap perantara. Kalau Hindu di Bali tentu lebih besar pengaruhnya dari Jawa. Jadi kita melihat gagasan-gagasan kehinduan itu memang masuknya dari Jawa. Contohnya, begitu kemudian hubungan Jawa terputus dengan India sebagai akibat dari masuknya kolonialisme Barat, terputus mulalah pengetahuan kita tentang Hindu. Sehingga yang terwaris di Bali adalah apa yang terwariskan di Jawa sebelum masa kolonial Belanda. Sehingga begitu India kemudian mengalami satu tahapan yang sangat modern sekali dalam agama Hindu setelah abad 17-18, kemudian orang Bali tidak dapat mencernanya karena sudah terputus hubungan dengan Jawa. Jawa sudah berubah menjadi Islam. Jadi tidak ada lagi referensi orang Bali tentang Hindu, sehingga yang dia pakai adalah Hindu di zaman Majapahit ke bawah itu, sehingga yang Hindu pra Majapahit sampai Majapahit itu Hindu yang menekankan pada agama Brahmanisme, yang menekankan pada upacara. Sedangkan Hindu di India sesudah abad 17-18, apalagi kemudian sekarang itu sudah ke Upanishad yang lebih mementingkan pada spiritualitas, pada meditasi, bukan pada upacara. Jadi pengetahuan kita terputus. Kalau memang fisikal, barangkali Profesor Adrian yang memang sudah melakukan penelitian di Asia Tenggara tentu banyak sekali tahu. Tapi yang kita pentingkan juga dari gagasan, dari ide Hindunya. Kita beragama Hindu secara Hindu pramodern, begitu istilahnya. Ya. Nah, tadi kan Pak Jamat sempat mengatakan bahwa dasar dari bentuk upacara dan sebagainya ini sangat kental sekali pengaruh primitifnya. Ya. Dalam hal budaya, ada tidak kesamaan Bali dengan Papua, dengan Irian? Karena tradisi topeng, Peru misalnya, dari hentakan kaki, simbol-simbol katanya agama pribumi primitif itu adalah hentakan kaki, tarian, topeng dan sebagainya itu kan sepertinya antara Bali, Irian, Peru itu ada semacam lingkaran kemiripan. Bagaimana menurut Prof. Adrian? Mungkin ini terlalu jauh ya. Oleh karena mungkin kalau ada akar budaya Asia Pasifik atau Malayo-Polynesian bisa terjadi hubungan atau bisa ditekan misalnya dari perkataan yang ada. Kita tahu kata-kata yang ada dalam bahasa Melayu ada persamaan dengan bahasa Polynesia. Ini bisa diketahui, tetapi jalan dari
Cina Selatan atau Vietnam sampai ke Indonesia dan Polynesia terlalu jauh dan tidak ada peninggalan yang bisa memberi informasi yang jelas. Tetapi kalau misalnya, maaf saya sedikit tambahi Profesor Edian, kalau misalnya penelitian Profesor Asirio Santos itu benar, Atlantis itu Indonesia, boleh jadi akar-akar itu ada. Tetapi sampai sekarang ilmuwan belum mengakui bahwa itu sebagai satu kebenaran hasil penelitian historik begitu. Barangkali dari keilmuannya Profesor Santos bisa mengatakan. Tapi kalau berbicara tentang suhu dan cuaca kan ada sangat mirip sekali. Yang mirip sekali apa yang dikatakan oleh Prof. Santos itu. Ya, Prof. Santos dengan Platonya, teori Platonya mirip sekali. Tapi apakah itu benar? Kalau memang itu benar, berarti barangkali akar-akar budaya suku primitif di Bali, kemudian di Papua, di Australia, boleh jadi satu kesatuan, boleh jadi kalau itu benar. Tapi susah diketahui. Buktinya kecil-kecil. Bagaimana kalau Pak Prabowo bagaimana? Sulit. Ya, sulit. Saya kira biasa tidak berani berkata ada hubungan langsung. Oke, baik. Pemirsa, karena terbentur oleh waktu, maka kita bertiga mohon diri dan kepada Pak Prof. Adrian Pickers, terima kasih banyak atas kehadirannya di studio. Bapak Dr. Nyoman Wijaya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Lain kali Bapak berdua kalau bersedia datang lagi, kami akan undang untuk menjadi narasumber. Kita bertiga mohon diri. Terima kasih. Om Santi 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 Om.